Oke, nah ini sebuah pertanyaan. Secara umum mungkin kita akan bertanya, kok pertanyaannya begini bunyi, siapakah kita sebenarnya? Apakah ini pertanyaan yang wajar? Mungkin kita tidak akan bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah kita sebenarnya? Karena mungkin secara umum ini nggak pernah muncul pertanyaan ini. Tapi begini saudara, mengapa ada pertanyaan ini? Ya, meskipun kita nggak pernah dengar ya. Mengapa kita lihat pertanyaan ini? Siapakah kita sebenarnya? Karena apa yang dilihat Tuhan akan dirimu dan apa yang kita lihat terhadap diri kita sendiri seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali tidak sama. Bagaimana Tuhan melihat kita dan bagaimana kita melihat diri kita seringkali, bukan jarang, seringkali tidak sama. Maksudnya tidak sama. Jadi begini, perspektif kita akan kita dan perspektif Tuhan akan kita seringkali tidak sama. Dan pada saat itu terjadi ada tidak sama, selalu yang benar, yang Tuhan yang selalu benar karena Dia tidak pernah salah. Gitu. Betapapun kita menyangka kita mengenal diri kita sendiri, pada saat terjadi tidak sama, the way God sees you and the way we see ourselves, maka yang benar adalah the way He sees you. Oke? Kita bisa bilang, enggak, saya tahu diri saya. Tapi begitu kita buka Alkitab ternyata enggak seperti itu. Ya, itu yang betul yang kita temukan di Alkitab. Sehingga penting banget kita tahu bagaimana Tuhan melihat kita, sehingga kita bisa menyelaraskan, memposisikan diri kita sama persis seperti bagaimana Tuhan melihat kita. Ini yang amat sangat penting saudara. Sehingga begini saudara, understanding salvation itu crucial. Bukan cuma penting, crucial. Amat sangat vitally important. Nah, sebenarnya saudara tahu kita belajar keselamatan ya, kita belajar salvation. Bahkan di kelas SOM pun kita belajar salvation. Kedengarannya gampang, salvation ya oke, Tuhan datang menyelamatkan kita. But deep di dalamnya, sampai seberapa dalam kita mengenal. Karena begini saudara, apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita, itu kalau diurut biasanya, itu ada sangkut pautnya dengan ketidakpahaman akan siapa kita di hadapan Tuhan. Ada hubungannya dengan itu. Nah sehingga ini penting sekali. Salvation itu bukan cuma oke, Tuhan datang, bukan cuma urusan Sunday school, bukan. Saudara tanya dengan anak Sunday school, mengapa Tuhan Yesus mati? Semua mereka bisa jawab. Nah sekarang saya tanya saudara, pertanyaan Sunday school, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? 90% akan menjawab untuk menebus dosa. Itu tidak salah, tapi tidak berhenti di situ. Pertanyaannya, apakah kita tahu mengapa Dia datang sebagai manusia? Itu cuma salah satu untuk menebus dosa. Itu cuma salah satu. Mengapa Tuhan menyelamatkan engkau? Ya karena Dia Tuhan. Oke, betul, tapi bukan cuma itu. Ya karena Dia mengasihi manusia. Betul sekali, God is love. Tapi bukan cuma karena itu. Apakah saudara tahu gambar besarnya, keseluruhan planningnya Tuhan? Seberapa pentingkah itu di mata Tuhan supaya engkau selamat? Ya, go back to the basic. Jawabannya adalah to bring back everything that was lost. Untuk mengembalikan semua yang telah hilang. Lalu, tahukah saudara yang hilang itu apa? Yang hilang dari kemanusiaan itu apa? Sehingga kok perlunya itu harus dikembaliin. Sampai untuk mengembalikannya, Yesus harus mati. Ya, kedengarannya simple. Saya mulai dengan ini saudara. Saudara tahu istilah unclaimed inheritance? Unclaimed inheritance. Warisan yang tidak diklaim. Juga kalau saudara Google, saudara ketik ya, unclaimed inheritance, itu akan muncul banyak. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia ini banyak orang yang sebetulnya memiliki sesuatu, tapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki itu. Contohnya begini, saudara kalau punya mortgage, begitu entah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saudara punya mortgage, begitu saudara selesai, itu kan harus dibayar terus tuh, at least bulanan, saudara bayar terus. Begitu selesai, terakhir kali saudara membayar dan settled,
Selesai. Maka pihak bank akan memberi saudara surat, mengirim saudara pemberitahuan, telling you that selesai, mortgage-mu selesai. Maksudnya supaya apa? Supaya kita nggak usah bayar lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak sadar sebetulnya itu sudah selesai? Yang terjadi adalah apa? Kita mengira belum selesai dan kita akan terus membayar sesuatu yang sudah lunas. Nggak maksudnya ya? Sehingga pengetahuan akan sesuatu yang menjadi milik kita itu krusial, penting. Ketidaktahuan akan menyebabkan kerugian. Bahasa umumnya, bahasa gampangnya kerugian. Ada contoh lain gini, ini ada sebuah cerita, nggak tahu bener, nggak tahu nggak, tapi menarik sekali. Ada seorang wanita tua terbaring di rumah sakit. Sakit dia, wanita tua, mungkin usia sudah 70 something. Sakit, lalu dikunjungi temannya. Lah temannya begitu mengunjungi dia di rumah sakit, dia heran karena di samping tempat tidur itu ada bingkai foto lah yang nggak terlalu besar. Tapi di bingkai itu bukan bingkai foto itu bukan berisi foto anaknya atau keluarganya atau apa, tapi gambar sebuah rumah. Rumah yang begitu besar dan megah. Terus dia tanya, kok gambarnya rumah? Seberapa penting ini? Ini orang sakit dirawat di rumah sakit, dia bawa foto-foto rumah. Gitu. Seberapa penting ini apa? Ditanya. Lalu si wanita itu yang terbaring itu berkata, jadi ini ceritanya gini, dia bekerja selama hidupnya, dia menghabiskan waktu untuk bekerja kepada di rumah tersebut. Rumah itu milik seorang pasangan suami istri yang sangat kaya. Ini ceritanya di Inggris. Yang sangat kaya, tapi mereka hidup berdua, tidak punya anak, sangat kaya. Jadi dia sebagai housekeeper bertahun-tahun. Sehingga sampai suatu kali pasangan suami istri ini meninggal oleh karena satu hal, ya, meninggal, nggak punya anak. Dan memori itu sangat kuat melekat di dalam diri dia karena dia mengalami banyak hal, sehingga gambar rumah itu disimpan sama dia. Dan menarik ya, ternyata temennya yang datang menjenguk, akhirnya dia karena segitu luar biasa ya, lalu dia mencari tahu ternyata rumah itu sekarang, nama rumah itu sebetulnya adalah nama si wanita yang sakit itu. Jadi pasangan suami istri ini sebetulnya karena mereka nggak punya anak, mewariskan rumah yang begitu megah, begitu indah ke wanita ini yang sakit itu. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Unclaimed inheritance. Dia tidak tahu bahwa sesuatu menjadi milik dia. Pada saat kita tidak tahu bahwa sesuatu diberikan Tuhan menjadi milikmu, maka engkau tidak akan mengaksesnya. Just because you don't realize it. It's yours, but you will not access it just because you don't realize it. As simple as that. Nggak nyadar itu milikmu sehingga tidak bisa diakses. Nah, ini ada beberapa kondisi yang menarik. Ketidaktahuan bisa berbahaya, saudara. Bisa berbahaya. Nomor satu, coba kita lihat. Sorry, saya nyalakan dulu. Ya. Yang ini dulu, ya, tidak tahu, ketidaktahuan. Ya, tadi gambaran beberapa contoh yang saya bawa itu adalah seorang yang tidak tahu, memang dia nggak punya informasinya, sehingga dia tidak tahu. Ya, harus gimana? Ya harus diberitahu supaya tahu. Tapi ada kondisi kedua, yaitu ini, kurang tahu. Kalau bahasa Inggris nggak ada ini, kurang tahu itu nggak ada. Ini cuma di Indonesia populer. Sering kali saudara bertanya sama orang tahu nggak begini-begini. Waduh, kurang tahu ya. Jawaban kurang tahu ini nggak ada di sini, jawaban kurang tahu. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kurang tahu. Nah, sebetulnya ini tidak sama persis. Tidak tahu, kalau tidak tahu, you don't have the information. You don't have the information. You don't have the knowledge. Tapi kalau kurang tahu, ada informasinya, tapi tidak lengkap, sehingga bisa mengakibatkan ragu. Nah, ini kadang berbahaya. Cuma kurang tahu itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena iblis, musuh, akan bermain di area yang engkau tidak tahu. Saudara mungkin pernah ingat ya, saya pernah beberapa kali menggunakan ilustrasi begini. Ada 3 orang ujian. Orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Orang pertama dapat nilai 55, orang kedua dapat nilai 50, orang ketiga dapat nilai 45. Mereka teman baik. Sehingga mereka saling share, oh kamu dapat berapa? Saya dapat 55, saya dapat 50, saya dapat 45. Yang dapat 55
Seneng dong, saya paling tinggi nilainya. Paling tinggi. Pertanyaannya, yang lulus yang mana? Nggak ada yang lulus. Betapapun dia bisa menyombongkan diri, saya paling tinggi. Tapi tiga-tiganya nggak lulus. Karena untuk lulus harus 60 nilainya. Nangkap maksudnya? Maksudnya adalah apa? If you have the information, tapi informasinya tidak complete, itu bisa sama bahayanya dengan you don't have the information. Gitu loh. Karena apa yang tidak kita ketahui itu bisa menyebabkan problem, maybe not today, but in the future. Something that you don't know. Remember, what you don't know, you cannot access. Firman Tuhan berkata di Yohanes 8:32, kalau boleh, John 8 reading. Nah ini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kebenaran adalah apa? Firman Tuhan. Engkau akan mengetahui pada saat engkau mendengar firman Tuhan membaca, maka engkau mengetahui. Mengetahui itu apa? Engkau punya informasinya. Begitu punya informasinya, maka informasi tersebut, the truth, the word of God, itu yang akan memerdekakan kamu, membuat kamu bebas. Jadi dari sini kita tahu yang membuat engkau bebas merdeka itu gini. If you have problems today, hari ini kau memiliki problem, memiliki masalah yang berat, berarti itu ada sesuatu bagian dalam diri kita yang tidak bebas. Okay, you got it? Semua jawabannya ada di firman Tuhan. Yang membuat kita bebas itu bukan firman Tuhan, bukan, tapi firman Tuhan yang engkau tahu. It's not the truth that can set you free, but the truth that you know. Betapapun luar biasa firman Tuhan, betapapun powerfulnya, jika kita tidak tahu, maka itu tidak bisa membebaskan kita, meskipun itu powerful. Anggap ya? Nah, makanya penting banget. Jangan sampai kita berhenti di kurang tahu. Oke, kembali ke slide yang tadi, yang kurang tahu tadi. Ya, lalu tahap berikutnya ada. Tadi kita tahu, tidak tahu, lalu kurang tahu. Lalu yang ketiga, pernah tahu. Ini juga nggak sama, saudara. Pernah tahu, tapi lupa. Lupa is a dangerous thing. Ini mungkin tahu, meskipun pengetahuan dia pernah tahu 100% informasi dia pernah punya, tapi udah lama. Dulu saya tahu, begitu sekarang dibutuhkan, kok tidak bisa diakses? It's gone. Beberapa sebab, mungkin dicuri. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi harus dicuri dulu. Sesuatu yang berharga, firman Tuhan, begitu kita terima, kemungkinan besar itu akan berusaha dicuri sehingga hilang, lupa. Saya kasih contoh. Saudara masih ingat minggu lalu tentang apa firman Tuhan kita pelajari? Ayo. Kalau udah lupa, maybe it's been stolen. Mungkin udah dicuri. Pernah tahu, tapi lupa. Nggak sama toh? Nggak sama. Lupa itu berarti informasinya udah hilang, udah nggak ada di situ. Mesti diingat lagi. Kalau saudara ikut ujian, saudara menghafalkan sesuatu, begitu ujian, ada soal muncul, aku tahu nih, tapi lupa. Tahu dong rasanya gimana? Pernah tahu nih baru semalam saya baca, tapi apa ya? Lupa. It cannot help you. No. Karena lupa. Nah, ada satu lagi. Berikutnya adalah tahu tapi tidak menganggap penting. Tahu tapi tidak menganggap penting. Karena nggak tahu untuk apa informasinya. Kita diberi informasi, kita belajar firman Tuhan. Kita tahu. Oke, that's good. Udah, gitu aja. Wah, luar biasa ya. Yes, oke. Tapi kita tidak tahu untuk apa kebenaran itu, sehingga tidak terlalu menganggap penting. Ada satu lagi. Berikutnya apa? Boleh tolong? Iya. Tidak mau tahu.
Ini ada mirip-mirip. Ini bukan berarti menolak loh. Nggak mau tahu tuh bukan berarti menolak. Kalau menolak tuh, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Enggak, saya nggak suka itu. Itu menolak. Kalau tidak mau tahu tuh, gini. Di dalam sebuah persekutuan dua, kebaktian, KKR loh 1.000 orang. Firman disampaikan, apa 1.000-1.000-nya menerima? Belum tentu kan? Ya. Ada yang tidak mau tahu, orangnya ada di situ, tapi firman disampaikan, pikirannya ada di luar. Tidak mau tahu, bisa terjadi. Bukan berarti menolak, tapi karena tidak menganggap penting, sehingga informasi tidak tersimpan di dalam memori. Mungkin begitu dia mendengar, detik itu dia ingat. Tapi pulang, besok lupa. Kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang penting, maka kita akan mengingatnya terus. Karena apa? Karena penting. Saudara ingat toh PIN number saudara berapa? Pasti ingat toh. Kalau enggak, saudara di depan mesin ATM, saudara mau tarik cash, lupa PIN. Meskipun itu milikmu, engkau tidak bisa mengakses because you don't remember. Tapi karena itu penting, maka kita tahu di mindset kita, jangan sampai saya lupa. Bila perlu saya tulis, saya catat, saya simpan, saya bawa terus. Itu dia. Bagaimana kita menganggap firman Tuhan itu seperti apa? Ini sering terjadi. Tapi ada yang lebih bahaya dari semua ini, yaitu yang berikutnya. Yang berikutnya, tolong. Ini yang bahaya. Enggak bahasa Inggrisnya apa saya nggak tahu. So please translator, your own. This is not easy in English. Sok tahu. Bahasa Inggrisnya apa saya nggak tahu. Ini paling bahaya. Mengapa? Mengira tahu atau merasa tahu, padahal tidak akurat. Atau padahal salah, pemahaman kita tidak benar, atau bukan nggak benar, tidak update. Informasi yang kita dengar tentang firman Tuhan sekalipun, ya, yang kita dengar 5 tahun lalu, bisa jadi harus tanda kutip kita update, bukan firmannya yang berubah. Tidak. Saudara ingat ya, nomor 1 selalu knowledge itu dari information. Habis knowledge baru muncul information, knowledge, habis itu baru muncul understanding, habis itu baru muncul wisdom. Gitu. But wisdom itu adalah aplikasi, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan. Ya, itu perlu terus kita terkonek dengan Holy Spirit. Kalau enggak, firmannya kita terapkan tapi di area yang tidak tepat. Terus tidak berhasil dan kita menyalahkan Tuhan, saya udah lakukan firman tapi kok nggak bisa. Bukan firman yang salah, keliru. Ya, begitu kita masuk ke kategori ini, kita akan berhenti bertumbuh. This is dangerous. Stop, nggak bertumbuh. Karena enggak, saya udah tahu. Jangan kita memiliki mindset seperti ini. Nah, baru yang terakhir adalah ini. Benar-benar tahu dan mengerti. Tahu, mengerti, bisa mengaplikasikannya. Oke, kita ke Hosea 4 ayat 6. Please. Hosea 4 ayat 6. Saudara pasti pernah dengar ini. Hosea 4 ayat 6. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini bahasa Indonesia. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya tidak persis sama. My people are destroyed for lack of knowledge. Bukan tidak mengenal Allah, tapi lack of knowledge. Kata lack of knowledge itu kurang pengetahuannya. Makanya tadi saya bilang bahwa pengetahuan itu harus 100%. Sebisa mungkin. Karena misalkan kurang 10%, itu yang 10% akan berpotensi membawa problem di masa depan. Dan iblis setan bisa bermain di area yang 10%. My people are destroyed for lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Masalahnya kurang pengetahuannya kenapa? Bukannya informasinya tidak ada, informasinya ada, tapi engkau menolak. Bukan gak ada infonya, ada, informasinya ada. Knowledge-nya sebetulnya ada, diberikan, tapi ditolak. Engkaulah yang menolak pengetahuan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Betapa pentingnya imam. Kenapa? Karena kita tahu kita diciptakan sebagai imam dan raja.
Akibat menolak, maka kurang pengetahuan. Dan akibat ini, maka kita tidak bisa menjadi imam. Dan karena engkau lupa. Ini melupakan pengajaran. Saudara baca sisanya. Betapa bahayanya. Lupa itu mungkin orang bisa lihat ya, lupa wis wajar. Tapi pada hal-hal tertentu, lupa itu bisa berbahaya. Begini saudara, saat seseorang diberikan informasi secara logis, harusnya dia mengerti kan. Tapi ternyata kan nggak terlalu gitu. Saudara berkata-kata dengan seseorang, diajak ngomong, nih aku kasih tahu nanti gini ya, habis ini gini. Harusnya dia tahu dong, udah dikasih tahu. Pertanyaan, apakah dia pasti tahu? Kan belum tentu dong. Saya kasih contoh gini, saudara pernah punya gini. Ada anak-anak. Saudara kasih tahu anak saudara mungkin. Nah, hati-hati ya, kamu jalan hati-hati. Lihat, itu di depan ada lubang. Hati-hati. Ada lubang, jangan sampai nyemplung. Udah. Habis itu nggak sampai 1 menit dia nyemplung. Loh kok bisa gitu? Harusnya begitu dikasih tahu, dia tahu. Tapi selesai less than 2 menit, nyemplung dia. Itu bisa terjadi, sangat bisa. Pertanyaannya, loh pada saat diberitahu, apakah dia tidak tahu? Pasti tahu. Tapi masalahnya, dia ingat apa enggak? Nomor 1, dia menganggap penting atau tidak. Informasi diberitahu kan, belum tentu orangnya menjadi tahu, belum tentu. Kalau orangnya tanda kutip cuek, maka meskipun sudah diberitahu, tetap nyemplung. Contoh lain, saudara ingat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Saudara tahu pasti dari Sunday School, gara-gara makan buah yang harusnya nggak boleh dimakan. Kalau dari beberapa description yang tadi sudah kita jelaskan, ada yang tidak tahu, ada yang kurang tahu, ada yang tidak mau tahu atau tidak menganggap penting, ada yang sok tahu. Adam diberitahu, jelas sekali Tuhan bilang, jangan makan buah yang itu, because the day you eat the fruit, you shall surely die. Hari engkau makan itu, engkau pasti mati. Ada kata surely die, engkau pasti mati. Very strong word, very strict. Tahu dong, tahu. Tapi kok dimakan? Kira-kira dia masuk kategori yang mana? Apakah dia tidak tahu? Tahu dong. Tapi kok dimakan? Kira-kira yang mana? Oke, saya ajak saudara mikir, kira-kira yang terjadi di Taman Eden ini yang mana? Yang mana? Mungkin yang ini, karena kitab tidak menjelaskan. Tapi mungkin yang ini, tahu tapi tidak menganggap penting. Dia tahu itu nggak boleh dimakan. Tapi mengapa dia makan? Satu yang dia nggak tahu, akibatnya pada saat dia makan, dia nggak sadar. Dia tidak sadar begitu itu dilanggar, maka yang jatuh ke dalam dosa bukan cuma dia, tapi seluruh kemanusiaan. Bukan hanya manusia, tapi seluruh kemanusiaan jatuh gara-gara dia. Gara-gara dia mungkin berposisi ini. Betapa pentingnya. Pada saat Tuhan memberitahu Adam jangan makan yang itu, karena hari engkau memakannya engkau pasti mati. The day you eat the fruit you shall surely die. Berhenti sampai situ. Sayangnya Tuhan tidak menjelaskan lagi. Tahu nggak Adam, kalau sampai benar-benar kamu makan, maka bukan cuma kamu yang jatuh, tapi anakmu dan seluruh isi bumi jatuh. Bukan cuma seluruh isi bumi, seluruh ciptaan ikut jatuh. Yang itu kan nggak dijelasin. Betapa pentingnya, ini mungkin yang dia miss. Mungkin, sekali lagi kita nggak tahu, Alkitab tidak memberikan detailnya. Oke, you gotta be quick. Nah, sampai di sini kita harus tahu ada yang namanya identitas. Kita belajar salvation. Tadi kita udah tahu, Yesus datang untuk memulihkan apa yang hilang. Pertanyaannya, apa yang hilang? Apa yang hilang? Manusia diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Begitu jatuh dalam dosa, gambarnya hilang. Rupa hilang. Holy Spirit harus pergi dari manusia. Ya kan? Kuasa hilang, otoritas hilang. Banyak yang hilang. Nah, itu dikembaliin. Ngembaliinnya, Yesus harus jadi manusia dan harus mati.
understanding ini akan membuat saudara memahaminya secara berbeda dan melihatnya secara berbeda. Kalau kita cuma tahu Yesus mati untuk menebus dosa saya, oke, salib itu cukup, salib itu buat bayar. Tapi tidak perlu Holy Spirit dikembalikan kepada manusia. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Pentakost, hari di mana Holy Spirit diturunkan. Jadi harus sampai Holy Spirit balik. Saudara lahir baru nggak? Pertanyaannya. Kalau saudara lahir baru, inside of you, you are carrying the Spirit of God. Itu informasi. But, saudara tahu, saudara sadar seberapa pentingnya itu? Nggak semua. Saudara sadar betapa pentingnya itu? Belum tentu. Belum tentu semua orang tahu. Kekristenan bukan pokoknya saya ke gereja setiap hari Minggu. No. Kalau cuman itu, nggak perlu dikasih Roh Kudus. Pokoknya dosa dibayar, selesai. Kalau saudara ingat, kita diberitahu di Sunday School, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa. Betul, tapi masih ada. Dosa ditebus, habis itu dikembalikan apa yang hilang. Begitu Holy Spirit kembali, maka desain awal yang Tuhan mau untuk manusia, pada saat Dia menciptakan manusia, serupa, segambar, diberi kuasa, itu kembali. Itu kembali. Berarti di titik itu engkau bisa beroperasi seperti Kristus. Karena Holy Spirit-nya udah balik. Kesalahan identitas itu berbahaya sekali, saudara. Bahaya banget. Saudara bayangkan gini. Saudara punya paspor. Saudara datang ke sebuah negara. Di imigrasi, saudara pasti harus menunjukkan paspor. Kalau sekarang mungkin sudah automatic ya, pakai scan. Beberapa negara belum otomatis seperti itu. Saudara menunjukkan paspor, tapi sampai di negara tersebut, saudara mengambil paspor yang keliru. Katakanlah saudara punya lebih dari satu paspor, saudara ngambil paspor yang keliru. Berarti identitasmu yang kau berikan itu keliru. Kamu nggak bisa dikasih masuk. Saudara tidak bisa diberi masuk. Karena identitas yang kita serahkan keliru. Nggak usah gitu deh. Siapa yang di sini member Rifsby Club? Ini ada ketuanya. Rifsby Club itu dekat situ. Member, ada kartu membernya. Begitu datang kan harus nunjukin itu toh. Apa yang terjadi begitu datang? Kau menunjukkan member yang salah. Kartu member juga, tapi bukan member tempat tersebut. Kartu member apa? Entah member fitness atau apa. Dikasih masuk nggak? Enggak. Because you are presenting the wrong ID, the wrong identity. Bukan kita berbuat jahat, tidak. Hanya keliru identitasnya. Saat kita memberikan paspor yang salah, kita nggak diberi masuk ke dalam negara itu, bukan karena kita jahat, tidak, tapi karena identitasnya keliru. Pada saat kita tidak ingat, atau kita tidak tahu, atau pernah tahu tapi lupa identitas kita di dalam Tuhan, maka itu yang terjadi. Kita tidak jahat, tidak, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita akses. Because at that moment, we are presenting the wrong identity. Keliru, gak bisa. Bukan firman-Nya yang salah, bukan. Bukan Tuhan menyetop kita, tidak. It's just gak match, tidak match. Itu yang terjadi. Wrong identity is very dangerous. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mengaksesnya hanya gara-gara kita salah identitas. Ibaratnya di surga itu janji siap, udah banyak sekali buat kita. Tapi supaya janji-janji Tuhan itu sampai termanifestasi dalam hidup kita, kita harus mengambil kartu ID, kita tap ke mesin surga.
Begitu di tap akan terbaca namamu keluar, nomor ID keluar. Maka janji itu yang mana itu kau pilih, tinggal pencet layarnya. Nih, turun. Tapi begitu yang di tap kartu identitas yang keliru, maka itu tidak terjadi. Kan bukan mesinnya yang salah toh? Bukan, cuman salah ID, salah identitas. Itu sering terjadi. Berikutnya apa yang sering terjadi? False humility. Kesalahan identitas seringkali menyebabkan false humility. False humility itu gini, sesuatu yang terlihat seperti kerendahan hati, tapi tidak. Kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kami ini orang yang berdosa. Tidak akurat. Kami ini tidak layak Tuhan. Tidak akurat. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tidak akurat. Kami ini tidak mampu berbuat apa-apa, tidak akurat, tapi kedengarannya rendah hati, ya toh? Gitu. Beberapa mungkin masih ada yang bertanya, bukankah itu umum? Yes, itu umum terjadi, but it's not in line with your Bible. Pada saat Tuhan sudah berkata, aku telah melayakkan engkau, dan kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan, kami ini tidak layak. Itu bukan kerendahan hati, no. It's misalignment, it's contradiction. Dan Tuhan bukan senyum, enggak. Aduh, kok enggak ngerti. Itu yang terjadi. Kedengarannya seperti kerendahan hati. Jadi kerendahan hati di hadapan Tuhan itu bukan kita merendahkan diri serendah-rendahnya, bukan. Tapi kita tahu siapa kita dan kita setuju apa yang Tuhan katakan tentang kita. Itu. Tuhan, kami ini hanya orang berdosa. Tidak akurat. Kenapa tidak akurat? You were sinners. Tapi begitu dulu berdosa, were past tense. Tapi begitu kita lahir baru, dosanya sudah dihapus, sudah. Jadi datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini hanya orang berdosa. Itu bukan kerendahan hati, tapi inaccuracy. I know some of you. Saya tahu beberapa saudara mungkin bertanya-tanya, apa iya? It's in the Bible. Yes, it's in the Bible. Ya, penting sekali kita memahami itu. False humility. Kerendahan hati, tanda kutip, yang terlihat seperti kerendahan hati, tapi bukan. Jika itu dibiarkan, itu bisa menciptakan stronghold. Stronghold tahu maksudnya? Stronghold itu ikatan. Maka disebut stronghold, sesuatu yang mengikat kita in the spirit. Seringkali stronghold ini berupa tradisi. Nah itu kan tadi saya bilang, itu umum. Orang berdoa demikian, tapi itu tidak akurat. Tapi jika kita tidak tahu itu tidak akurat, maka kita ikuti yang seperti itu, sehingga menciptakan stronghold, sesuatu yang dianggap benar, dipraktekkan selama sekian tahun, bahkan dari generasi ke generasi, tapi tidak sesuai firman Tuhan, dan itu mengikat. Kenapa mengikat? Karena dianggap benar, karena dianggap tradisi, karena sudah berlaku sekian tahun, dan kita berada di dalamnya. Stronghold itu sesuatu yang terbentuk layer by layer bertahun-tahun, sehingga itu masuk menjadi mindset kita anggap sebagai kebenaran. Untuk menghancurkannya juga harus layer by layer, karena itu tidak dibentuk dalam satu malam. Seringkali untuk menghancurkan stronghold itu juga perlu bertahap. Makanya tidak heran orang sering dikasih tahu, nih yang bener gini loh, gini. Dah ya, tahu, nyemplung. Kenapa? Karena itu sudah terbangun dari kecil. Untuk mengubahnya mungkin tidak bisa satu hari, satu malam. Stronghold, bahaya. Itu akan menyebabkan kita stagnan. Apa yang Tuhan bilang, kita nggak dapat. Salah persepsi. Sesuatu yang bahaya tidak selalu terlihat bahaya. Sesuatu yang bahaya belum tentu terlihat bahaya. Yes, belum tentu terlihat bahaya, padahal bahaya. Mengapa ini? Mengapa ini sering terjadi? Karena sekali lagi bahwa salah persepsi tentang identitas, stronghold, dan salah mengartikan kerendahan hati. Kenapa itu sering terjadi sangat umum? Karena, nah ini penting saudara, karena
tidak terlihat sebagai dosa. Pemahaman umum dosa itu adalah pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang merugikan orang lain. Betul? Itu tahu, oh itu dosa, jangan buat itu. Tapi sesuatu yang tanda kutip tidak terlihat buruk atau tidak terlihat merugikan orang lain, kita tidak anggap itu sebagai dosa. Benar kan? Ya. Tapi apa yang Alkitab katakan? What is sin? Saudara tahu di Alkitab bahasa aslinya disebut hamartia. Bahasa asli hamartia itu artinya miss the mark, meleset dari sasaran. Sering dipakai di dalam term ini sering dipakai di dalam olahraga. Begitu panah dilepaskan dan tidak mengenai sasaran, maka disebut hamartia, meleset dari sasaran, miss the mark, dan itu diartikan sebagai sin, dosa. Tidak terlihat bahaya kan? Tidak. Itulah sebabnya mengapa iblis, the enemy, Satan berusaha menghalang-halangi supaya kita mengenal identitas kita. Jangan sampai tahu. Biarkan saja tradisi yang berlaku. Jangan sampai dia tahu kebenaran. Karena kalau dia tahu kebenaran, maka mereka dalam bahaya. Jangan sampai engkau tahu, biarkan saja yang dianggap benar itu ternyata tidak benar. Jangan sampai tahu. Ingat, yang bahaya belum tentu terlihat bahaya. It's not okay, saudara. Tidak. It's not okay. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa menyebut Tuhan apa? Bapa toh? Bapa kami yang di surga. Saudara dalam doa saudara pribadi juga menyebut dia Bapa. Tapi ini yang sering terjadi. Bapa itu bukan cuma sebutan. No. Nah, gini. Bahasa Indonesia ada Bapa, biasa Bapa pakai K, Bapak. Ada ayah. Begitu saudara lebih dekat pada saat kita memanggil seorang sebagai Bapak, belum tentu dia ayah kita. Betul kan? Maka kita sering panggil Pak. Kata Pak. Ya. Kalau bahasa Inggris enggak ya, cuma father aja. Pak sama ayah itu tidak sama. Pada saat kita datang kepada Tuhan Bapa, kita panggil dia Bapa, lalu kita berkoneksi dengan Tuhan, kita datang dengan permohonan. The problem is, perhatikan baik-baik, the problem is, seringkali pada saat kita datang kepada Bapa, kita tidak memposisikan diri kita sebagai anak. Gak bisa, saudara. Bapa, Father, urusannya sama the Son. Kamu, saudara harus ingat, Bapa itu urusannya sama the Son. Makanya yang memperkenalkan the Father harus the Son, Jesus as the Son. Jadi kita datang menyebut dia Bapa, cek dulu apakah kita memposisikan diri kita sebagai the Son. Jika tidak, dan jika pemahaman itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita datang cuma menyebutnya sebagai Sir, Bapak atau Pak. Nangkep ya bedanya ya. Bapa urusannya sama anak, Father urusannya sama the Son. Make sure saudara datang kepada Tuhan, saudara panggil dia Bapa, engkau tahu bahwa engkau anaknya, bukan cuman term, bukan cuman panggilan. It's not okay. Tidak tahu itu it's not okay. Lupa it's not okay. Betapapun dunia bilang ya lupa is wajar lah, nggak tahu wajar. Maybe yes, di luar. Tapi apa yang sudah kita pelajari, it's not okay. Because when you forget, saudara tahu, kalau kita lupa, itu berarti informasi sudah tidak ada di situ. Ya, ingat baik-baik, identitas penting sekali. Karena begitu identitas hilang, maka posisi itu hilang. Posisi hilang, identitas tidak sama dengan posisi. Identitasmu tidak berubah, engkau lahir baru, identitasmu tidak berubah. But your position can be up here, can be here in the middle, posisi bisa di bawah. But identitas kita tetap sama. Tapi kalau identitas kita hilang, posisi bubar, hilang pasti.
Dari identitas itu akan ada position, Dari situ akan datang authority. Begitu. Pada saat Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, itu bukan berarti dia incapable. Incapable ngerti maksudnya adalah dia tidak sanggup. Bukan berarti itu. He is God. Dia bisa buat apapun juga. Tapi pada saat dia bertanya sesuatu kepada kita, bukan berarti dia tidak tahu jawabannya. Saudara ingat suatu hari Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki, dengan wanita dan anak-anak mungkin 15.000 lebih. Datang di hadapan dia segitu banyak. Selesai Yesus bertanya sama muridnya, di manakah kita bisa membeli makan buat semua orang ini? Ingat ya cerita itu kan? Alkitab mencatat Yesus bertanya seperti itu untuk menguji. Dan Alkitab jelas-jelas menulis because he knew what he was going to do. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia menanyakan pertanyaan bukan karena dia nggak tahu, untuk menguji. Jadi pada saat dia bertanya sesuatu kepadamu, bukan berarti dia nggak tahu atau dia tidak mampu. Betul, dia perlu kerjasama kita. Tapi pada saat dia bertanya kepada kita, seringkali bukan karena dia tidak tahu, tapi itu seperti dia bertanya kepada kita begini, will you let me, or will you let yourself to be used? Apakah engkau membiarkan aku melakukan ini melalui engkau, melalui dirimu? Apakah engkau membiarkan, memperbolehkan, mengizinkan aku melakukan sesuatu melalui dirimu? Big difference. Kita bisa bilang, sorry Tuhan, I'm not available now. Bisa. Dia akan pindah ke orang sebelahmu, dia bertanya pertanyaan sama. Orang sebelah kita juga bilang, okay Lord, but maybe not today. Pindah ke orang lain, dan orang tersebut menjawab, okay Lord, but I'm not capable. Ingat, yang dicari dia bukan ability, tapi availability. Dia tahu kita nggak bisa. Worship team boleh kembali. Dia tahu kita nggak bisa, tapi dia cari yang mau. Dia cari yang mau. Saat dia menyelamatkan kita, ingat, yang dia cari adalah supaya, ingat baik yang ini saudara, yang dia cari adalah supaya dia bisa mendapatkan Kristus. Let me say this again. Dia menyelamatkan kita supaya dia bisa mendapatkan Kristus. Makanya Alkitab berkata, Christ in you. Christ in you. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang Kristus di tengah kita, itu tidak akurat. In you, di dalam engkau. Seringkali kita lupa bahwa Christ in you, this is the problem. Seringkali kita lupa bahwa kita partakers of Christ. Christ in you, Colossians 1:27. Seringkali kita lupa, we are partakers of Christ. Harusnya apa? Partakers of Christ. Kita mengambil bagian di dalam Kristus. Seringkali kita lupa. Hebrews 3:14. Seringkali kita lupa, greater is He that is in us than he that is in this world. 1 John 4:4. Seringkali kita lupa, as He is, so are we in this world. Seperti Dia, demikian pula kita. 1 John 4:17. Seringkali kita lupa itu. Lupa. Pada saat Tuhan mau menyelamatkan manusia, ini di mindsetnya God the Father. Aku perlu Kristus, nggak satu, nggak dua, sebanyak-banyaknya. Tapi untuk jadi Kristus, ada syaratnya. Yes, ada syaratnya. Syaratnya, di dalam orang tersebut
yang akan menjadi Kristus harus diinstal program. What is the program? The program, softwarenya harus diinstal di dalam. Softwarenya namanya Holy Spirit. Ya, oke, Yesus diutus mati. Sehingga setelah Yesus mati, bangkit 50 hari setelahnya program itu diinstal. Itulah the day of Pentecost, diinstal di dalam manusia. Jadi kalau saudara lahir baru, you believe in Jesus, in you, di dalam engkau itu ada installation, ada program baru namanya Holy Spirit. Dah, begitu saudara lahir baru, saudara menerima, saudara layak dan bisa dan seharusnya bisa menjadi Kristus. Makanya di Alkitab bilang Christ in you. Maka dibilang you are partakers of Christ. But the problem is, pada saat dia bilang oke, engkau yang sudah diinstal program, aku perlu hidupmu untuk melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan the Son of God, Jesus Christ. Titik itu, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta orang yang sudah diinstal Holy Spirit di dalamnya. Not me Lord, bukan aku Tuhan, dia aja. Nanti dulu Tuhan, aku masih harus melakukan ini. Nanti dulu Tuhan. Itu yang terjadi. Betapa frustrasinya surga melihat, aduh, mana ini orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Bukankah udah sekian banyak yang diinstal Holy Spirit? Tapi pada saat Bapa mau cari mana yang mau jadi Kristus, kok nggak ada? Tuhan aku belum tahu, Tuhan aku belum siap. Itu yang terjadi. Posisimu, engkau harus tahu, saudara. Engkau harus tahu posisi. Let us pray.